Sebagai murid Kristus kita diajar bukan hanya menjadi pengguna media, laptop, tablet, mikrofon, kamera, iPhone, HP, dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu dalam terang iman akan Kristus yang bangkit. Secara istimewa kita dipanggil menjadi murid yang setia dalam mengaplikasikan alat-alat teknologi ini guna mendukung karya dan pelayanan kita sebagai saksi Injil yang menghadirkan wajah kasih Allah dan suara kebenaran bagi manusia. Hari ini Gereja Sejagat merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60. Kita tahu bahwa pada tahun 1966 Sri Paus ke-6 menetapkan hari Minggu ke-7 dalam masa Prapaskah atau hari Minggu setelah kenaikan Tuhan sebagai hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Jadi yang menetapkan itu adalah Paulus ke-6 dengan alasannya bahwa kenyataan setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus berulang kali menampakkan diri dan mengajar para murid. Dan selanjutnya, setelah Yesus naik ke surga, para murid harus meneruskannya atau menerusnya hubungan akrab dengan Yesus melalui komunikasi yang tepat. Dan kita tahu komunikasi yang paling tepat itu adalah doa. Pada hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini, kita juga tahu bahwa media sosial yang berbasis internet sangat masif pada saat ini, apalagi dengan teknologi artificial intelligence. Paus Leo ke-14 mewakili Gereja Sejagat mensikapinya dengan mengeluarkan sebuah dokumen etik, dokumen moral berjudul Antiqua et Nova, yang lama dan yang baru. Pada hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ke-60 ini, Paulus memberikan sebuah pesan. Pesan itu berjudul menjaga suara dan wajah manusia. Pesan cukup panjang. Ketika saya baca tadi malam membutuhkan waktu 17 menit. Tanpa mengurangi pesan yang panjang itu, saya mencoba untuk meringkas beberapa poin penting yang menjadi pesan menggantikan homili pada pagi. Ibu bapak, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paus Leo ke-14 mengingatkan bahwa wajah dan suara manusia adalah tanda jati diri yang unik dan suci. Melalui wajah dan suara, manusia hadir, manusia berkomunikasi, manusia berrelasi, dan menjabarkan kasih Tuhan, kasih Allah. Oleh karena itu, menjaga wajah dan suara manusia berarti menjaga martabat manusia sendiri. Bukan menjaga wajah berarti kita cuci muka di salon. Artinya supaya wajah itu menjadi glowing. Bukan maksud itu. Di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, kita tentunya menghadapi tantangan besar dan luar biasa. Teknologi kini mampu meniru wajah, mampu meniru suara, bahkan cara berpikir manusia. Kecerdasan buatan tidak hanya mempengaruhi
cara kita menerima informasi, tetapi juga mempengaruhi relasi atau hubungan antar manusia. Masalah utama sesungguhnya bukan sekadar teknologi, melainkan bagaimana manusia menggunakannya, bagaimana manusia memakainya. Mahasiswa kalau menyusun skripsi, proposal, kadang-kadang kalau tidak dipakai turnitin untuk mendeteksi apakah ini dia copy paste atau tidak, membahayakan. Masalah utama sebenarnya bukan sekedar teknologi, melainkan bagaimana manusia menggunakannya. Algoritma media sosial sering mendorong emosi yang cepat, kemarahan dan polarisasi, sambil melemahkan kemampuan mendengar. Karena telinga itu adalah alat pendidikan karakter yang paling utama, mendengar. Maka kalau ada khotbah, ada yang membaca, itu berarti dia tidak mendengarkan sabda yang disampaikan oleh imam ataukah bacaan-bacaan yang disampaikan oleh para rektor. Paus Leo mengingatkan bahwa manusia tidak boleh menjadi konsumen pasif dari ide-ide yang diproduksi mesin. Dia menyatakan bahwa kreativitas, tanggung jawab dan kemampuan berpikir adalah anugerah yang harus terus dikembangkan, bukan diserahkan sepenuhnya kepada teknologi. Jepang mulai membuat aturan untuk menggunakan HP, jam-jam menggunakan HP. Jadi tidak semua waktu itu kita pegang HP, tapi ada jam-jam khusus. Kalau kita di Kuba, kita omong supaya ada jam khusus, mulai jam 9 sampai 10 yang pakai HP, pasti semua dia. Karena kita tidak suka disiplin. Karena orang yang disiplin itulah mereka yang beretika. Bahaya lain adalah ketika hubungan manusia digantikan oleh hubungan semu dengan chatbot atau influencer virtual. Teknologi yang menarik perhatian dan empati dapat membuat orang kehilangan relasi sejati dengan sesama. Kalau duduk makan sekarang, coba bapak-bapak lihat anak-anak ini, apakah ada komunikasi? Tidak, mereka berkomunikasi dengan mereka punya HP di satu meja, tetapi semua duduk makan dalam keadaan yang sepi. Jadi orang mengalami kesepian di dalam kebersamaan. Anak-anak pulang sekolah, masuk kamar, langsung tidak ada komunikasi dengan bapak mama atau anak-anak menjadi sangat individualis. Selain itu, ibu dan bapak saudara sekalian, kecerdasan buatan juga dapat menciptakan manipulasi informasi, bias, atau satu istilah disebut deepfake, dan relasi yang palsu yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan. Dahulu ada yang bilang saya rokok, saya mau mengaku, saya bilang boleh datang ke gereja, bolehkah mengaku pakai HP? Saya bilang bukan mengaku pakai HP. Jadi Paus Benedictus almarhum ketika begitu banyak mendapat informasi dengan perkembangan teknologi, lalu mereka mengajarkan sekarang kalau kita jauh kita mau mengaku cukup saja pakai HP. Benedictus bilang pengakuan itu perjumpaan wajah ke wajah, bukan perjumpaan virtual, tapi sebuah perjumpaan wajah ke wajah. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena itu Paus mengajak semua pihak untuk bertindak bersama. Teknologi mesti diarahkan demi kesejahteraan manusia, bukan hanya keuntungan ekonomi. Para pengembang teknologi, media, pemerintah, pendidik dan masyarakat memiliki tanggung jawab
bersama. Kita semua mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjaga kebenaran, untuk menjaga transparansi dan martabat manusia. Pendidikan menjadi sangat penting, terutama literasi media dan kecerdasan buatan. Paus juga mengajak generasi muda untuk perlu dibekali kemampuan berpikir yang kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dan pada akhirnya, ibu dan bapak saudara sekalian, Paus Leo ke-14 mengajak kita menjaga agar wajah dan suara tetap mencerminkan pribadi manusia yang sejati, bukan mesin. Teknologi harus menjadi alat yang membantu manusia bertumbuh di dalam kasih Tuhan, membantu manusia bertumbuh di dalam kebenaran etik dan juga hubungan satu kepada yang lain, bukan menggantikan kemanusiaan itu sendiri. Kira-kira begitu pesan Paus bagi umat Katolik sejagat pada hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-6. Mari kita